Kita akan sama-sama mengetahui bagaimana perkembangan kasus yang menjadikan kedua belah pihak suami istri ini sebagai tersangka. Kami saat ini sudah terhubung dengan Andi Yantriani selaku Ketua Komnas Perempuan. Selamat malam Mbak Andi. Selamat malam, salam Baik, Indonesia yang Bhinneka untuk kita semuanya. salam semuanya Mbak Andi. Mbak Andi terkait dengan kasus ini begitu, ada aduan yang masuk kepada Komnas Perempuan, kalau boleh tahu dari siapa dan langkah Komnas Perempuan seperti apa? Informasi pertama mengenai kasus ini memang kami peroleh dari beberapa tempat ya. Jadi yang pertama ada dari DM di sosial media Komnas Perempuan, tetapi juga ada yang menghubungi langsung ke unit pengaduan Komnas Perempuan. Nah, saat ini kami masih mendalami kasusnya, tetapi juga terus mengikuti perkembangan kasus melalui pemberitaan media massa. Oke. Sikap dari Komnas Perempuan tentu ketika melihat kedua pasangan ini dua-duanya jadi tersangka, tetapi yang pertama kali mendapat kekerasan atau KDRT adalah pihak perempuannya. Ya, kalau dalam undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga, memang ini berlaku bagi siapapun yang ada di dalam lingkup rumah tangga tersebut. Mhm. Nah, untuk lebih mendetil tentang kasusnya sendiri, seperti tadi saya sampaikan, memang masih dalam proses pendalaman. Tetapi jika belajar dari beberapa kasus sebelumnya, proses hilang lapor ini sangat mungkin terjadi dan Mhm. juga proses kriminalisasi jika tidak bisa ditempuh jalur-jalur lainnya itu biasanya juga akan dialami oleh perempuan yang bisa jadi adalah korban dari kekerasan di dalam rumah tangga tersebut. Oke, tidak menutup kemungkinan jika memang ketika korban ini bisa saja kan melakukan kekerasan terhadap sang pelaku begitu dan kekerasan tersebut kita kategorikan sebagai aksi bela diri. Betul, bisa jadi seperti itu karenanya memang, masing-masing kasus harus diperlakukan dengan lebih, detail ya, tidak bisa semuanya di-overgeneralisasi. Hmm, Karena itu pemeriksaan yang menyeluruh terhadap apa yang sebetulnya terjadi menjadi sangat penting. oke. Kami tentunya akan berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian untuk bisa mengetahui lebih lanjut mengenai, kasus ini. Oke, sejauh ini informasi yang didapat oleh Komnas Perempuan seperti apa? Mengingat ya lagi-lagi Putri Balkis ini menjadi kita sebut saja PB begitu. Korban dari perempuan ini menjadi tersangka juga dan sempat ditahan. Sementara pihak laki-lakinya tidak ditahan dengan alasan sedang menjalani operasi. Kami memang belum mendapatkan keseluruhan, informasi dengan utuh termasuk dari pihak laki-lakinya misalnya apakah memang demikian dan ataupun tidak gitu ya. Jadi pada, situasi atau pada hari ini memang beberapa informasi masih dikumpulkan dan tentunya harapannya dengan berkoordinasi dengan banyak pihak itu kita bisa mendapatkan kisah yang lebih utuh untuk bisa memeriksa kasusnya dengan lebih tepat. Mhm. Termasuk terkait dengan Dan memang yang informasi, penting Kak. menjadi perhatian saat ini adalah Mhm. juga upaya pemulihan ya, Mbak, ya. Karena Iya. kita kan seringkali itu lebih berfokus pada, situasi kekerasannya, Mhm. tapi sambil memproses atau memperdalam, isunya sendiri, maka upaya-upaya pemulihan korban tentunya perlu dilakukan, termasuk jika misalnya mengalami, penderitaan psikis, selain Mhm. penderitaan fisik misalnya, dan juga perlu kita memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dampak pada anggota-anggota keluarga lainnya. Oke, baik. Tentu itu ada salah satu yang menjadi salah satu fokus atau prioritas begitu ya, pemulihan sampai akhir, sampai selesai seperti itu. Mbak Andi, termasuk dengan informasi begitu, ada narasi yang beredar bahwa pihak korban perempuan, pihak istri ini tidak koordinatif begitu, tidak melakukan apa ya, katakanlah dalam pemeriksaan tersebut tidak menunjukkan sikap yang bisa berkoordinasi begitu dengan pihak penyidik. Apakah informasi tersebut juga sudah didapat oleh Komnas Perempuan? Kami masih dalam proses pendalamannya ya, Mbak, ya. Jadi Mhm. nanti mungkin jika sudah ada informasi yang lengkap tentunya kami juga akan sampaikan ke, apa namanya, pihak-pihak yang berwenang, tanpa mencederai konfidensialitas dari, korban ataupun pelapor dan Mhm. tentunya kita perlu sama-sama memperhatikan soal pelindungan dan rasa aman dari pihak-pihak yang melaporkan atau memberikan informasi kepada Komnas Perempuan. Baik, jadi tidak menutup kemungkinan juga Komnas Perempuan akan melakukan pendampingan dalam pemeriksaan apapun ke depannya terhadap korban? Komnas Perempuan tidak melakukan pendampingan satu persatu kasus, Oke. bahwa selama ini kami memiliki fungsi sebagai pemantau untuk memastikan bahwa hak-hak korban sebagaimana yang digariskan
di dalam undang-undang maupun bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum itu dilayani dengan baik dan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, kita harapkan seperti itu. Mbak Andi, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami dalam Anius Prime. Salam sehat selalu, sampai jumpa.